Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas sistem pencernaan. Saya Ziyad Habibur Rahman sebagai moderator. Saya Zulaika Rehanul Putri Hakim. Saya Ulku Tias. Saya Kania Malina Mariza. Saya Keino Adriansyah. Di sini kami akan membahas subbab. Yang pertama ada sistem pencernaan pada hewan pemamah biak, yaitu sapi. Yang kedua ada gangguan pencernaan. Yang ketiga ada teknologi pengolahan makanan. Yang pertama akan dibahas tentang hewan ruminansia. Pengertian hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak yang merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dengan sistem pencernaan dalam 2 langkah. Contoh dari hewan ruminansia sebagian besar adalah hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan kerbau. Yang akan kami bahas di sini adalah hewan ruminansia sapi. Ciri-ciri hewan ruminansia pertama, di dalam perutnya terdapat 4 bilik dan kaki dengan jumlah hanya 2 jari saja. Yang kedua, memiliki gigi seri atas berkurang atau tidak ada. Yang ketiga, biasanya memakan atau memamah rumput secara cepat, kemudian makanannya ini akan dimuntahkan lalu bisa dimakannya kembali. Yang keempat, di dalam perutnya memiliki 4 kompartemen, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan obomasum. Selanjutnya ada proses pencernaan pada sapi, yang dimulai dengan rongga mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna secara mekanik dan dihancurkan dengan gigi dengan campuran saliva. Selanjutnya dari rongga mulut akan masuk ke esofagus. Esofagus ini adalah kerongkongan yang fungsi utamanya adalah untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus akan masuk ke lambung. Lambung pada hewan sapi memiliki 4 ruangan yang berbeda. Yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan yang keempat ada obomasum. Dari lambung akan berlanjut ke usus halus. Usus halus pada hewan sapi juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Proses pencernaan yang terjadi pada usus halus ini adalah berupa gerakan mendorong atau mencampurkan kimus, yaitu makanan yang sudah cair. Dari usus halus akan berlanjut ke usus besar. Usus besar pada hewan sapi juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada cecum, yaitu kantong buntu, dan yang kedua ada kolon. Pada usus besar akan terjadi proses pencernaan terakhir, yaitu berupa penyerapan air dan sedikit sisa nutrisi dari makanan yang sudah dimamah sebelumnya. Dan juga pada usus besar ini akan terbentuk proses fases yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya akan saya serahkan ke Ulku. Selanjutnya adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya adalah makan berlebihan, minum berlebihan, intoleransi terhadap makan, dan meminum pil saat perut sedang kosong. Setelah itu, ketidaknyamanan perut bagian atas yang dijelaskan seperti sensasi terbakar, kembung, mual, begah, atau perasaan cepat kenyang saat memulai makan. Selanjutnya adalah jenis-jenis gangguan pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare adalah masalah kesehatan pada saat Anda membuang air besar yang bertekstur cair. Setelah itu mengeluarkan lendir maupun darah. Gejala ini adalah nyeri perut, kembung, mual, muntah, bahkan rasa tidak tahan saat ingin mengeluarkan feses. Setelah itu adalah mah. Mah adalah rasa tidak nyaman dalam perut, contohnya adalah nyeri maupun perih. Hal ini terjadi pada saat makan maupun setelah makan. Penyebabnya adalah terlalu kekenyangan maupun keterlambatan saat makan. Gejala ini yaitu mual dan juga kembung. GERD adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan yang menyebabkan rasanya sakit di ulu hati dan juga sensasi terbakar di dada. Intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan di mana tubuh tidak bisa mencerna laktosa, dan gejala yang disebabkan adalah seperti kembung, diare, dan juga kram di perut. Yang kelima ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka di daerah lambung atau peradangan yang disebabkan oleh infeksi ataupun penggunaan obat ibuprofen dan aspirin dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam ada penyakit bantu empedu. Bantu empedu disebabkan adanya cairan yang membeku di kantung empedu. Gejala yang dirasakan saat penyakit ini adalah demam yang tinggi, sakit perut luar biasa, perasaan tidak nyaman, dan juga kulit kekuningan atau penyakit kuning.
Selanjutnya saya serahkan ke Keino. Jenis-jenis gangguan pencernaan. Sembelit. Sembelit adalah kondisi yang menyebabkan feses keras dan menggumpal sehingga susah dikeluarkan. Ini karena buang air besar tidak teratur. Ambeien. Ambeien adalah pembuluh darah vena membengkak di anus dan rektum bagian bawah. Gejala yang muncul bisa sampai buang air besar, nyeri, keluar darah, dan gatal di bagian anus. Radang usus atau inflamatori bowel diseases adalah kondisi adanya luka melepuh kronis di usus. Ada 2 jenis radang usus, yakni kolitis ulceratif dan penyakit Crohn yang menyerang usus halus dan usus besar. 10. Kanker gastrointestinal. Kanker gastrointestinal mencakup semua kanker pada organ saluran pencernaan seperti lambung, usus besar dan halus, pankreas, hati, rektum, anus, dan sistem empedu. Selanjutnya buat diet. Terima kasih kepada Keino. Yang ketiga, ada teknologi pengolahan makanan. Teknologi pangan merupakan sebuah ilmu pengetahuan terkait bahan pangan, khususnya sesudah panen atau pasca panen, dengan cara menggunakan teknologi yang tepat. Lalu ada manfaat pengolahan makanan, yaitu yang pertama ada menghilangkan bau bakteri, yang kedua itu meningkatkan nutrisi makanan, yang ketiga mengawetkan makanan. Di sini ada proses teknologi pangan. Yang pertama ada sortasi. Sortasi itu adalah memilih bahan pangan yang akan kita pakai. Lalu kedua ada pemotongan. Pemotongan ini biasa digunakan dikarenakan ada salah satu bahan pangan yang memiliki ukuran tidak presisi. Lalu ada pencucian. Pencucian ini digunakan agar bahan pangan yang digunakan terhindar dari penyakit dan higienis. Lalu ada proses teknologi pangan. Yang pertama itu ada pengeringan. Pengeringan ini pada umumnya bertujuan menghilangkan kadar air yang berada di bahan pangan tersebut. Lalu ada pemanasan. Pemanasan ini biasanya bahan pangan olahan itu biasanya menggunakan proses pemanasan ini. Lalu ada pendinginan. Pendinginan ini digunakan dikarenakan agar bahan pangan tidak mudah busuk. Lalu ada pengemasan. Pengemasan ini untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.